Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaif halukum? Khairin alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, di pagi hari ini insyaallah kita akan mulai pembahasan kita tentang al-adab. Ya. Ada yang tahu apa itu adab? Sastra. Mantap. Baik. Jadi ini muqaddimah ya. Muqaddimah yang paling penting pada saat kita mau mempelajari ilmu apapun itu, ada yang disebut dengan mabadi al-ashrah. Al-mabadi al-ashrah. Apa itu al-mabadi al-ashrah? Mabadi, kalau rumah itu pondasinya. Nah, jadi kalau kuat pondasinya, insya Allah rumahnya juga kuat. Nah, itu yang disebut dengan mabadi atau dasar-dasar. Jadi dasar-dasar dari semua ilmu itu ada 10. Dan insya Allah di muqaddimah ini agar kita tahu dan lebih mudah di keesokan harinya untuk membahas tentang al-adab atau sastra dalam bahasa Arab. Jadi kita khususkan ya, sastra dalam bahasa Arab, bukan semua jenis sastra, tapi intinya sama, hanya bahasanya yang beda dan juga rentetan sejarahnya yang beda. Baik, mabadi al-ashrah itu yang paling penting yang di 3 pertama. Inna mabadi'a kulli fannin asharah al-haddu wal mawdu'u summa samarah. Ini adab bukan? Adab. Kenapa adab? Sastra. Baik. Jadi di sini ya, Indonesia Arab. Adab ya. Adab itu paling tidak dia ada 2. Yang pertama jenisnya itu syair. Kemudian yang kedua an-nasr. Nah, kalau syair itu yang tadi. Inna mabadi'a kulli fannin asharah al-haddu wal mawdu'u summa samarah. Kenapa disebut syair? Kenapa disebut syair? Karena terpenuhi 2 syarat syair. Apa 2 syarat syair? Yang pertama dia mempunyai wazan. Yang pertama dia mempunyai wazan. Fa'ala, fa'alu. Nah, itu syair. Kenapa syair? Karena ada wazan. Kalau ada wazan itu dia bisa kita rubah-rubah jadi qasidah. Da'il ayyama taf'alu ma tasha wa tib nafsan idza hakamal qada. Syair atau nasr? Syair. Kenapa syair? Wazan. Karena ada wazan. Tapi kita belum masuk pada pembahasan. Itu yang akan kita bahas pada ilmu tentang adab atau ilmu tentang sastra. Sekarang kita masuk pada mabadi asyarah yang 3. Al-haddu wal mawdu'u summa samarah. Al-haddu, apa itu haddu? Haddu itu kalau diartikan secara bahasa artinya adalah batas. Apa yang dimaksud dengan batas? Definisi. Jadi sekarang kita akan bahas dulu definisi dari al-adab. Apa yang disebut dengan adab dan kenapa adab itu yang dibahas adalah sastra. Padahal kalau kita dengar kata adab yang terlintas di benak kita apa? Akhlak. Jadi adab itu ada 2 makna. Yang pertama makna al-am, yang kedua makna al-khas. Makna al-am itu yang tadi tentang adab atau at-tatabbu' bil akhlaq al-karimah. Nah, jadi hal-hal yang baik, akhlak yang baik, perilaku yang baik itu yang disebut dengan adab dengan makna al-am atau makna umum, makna global yang universal. Kemudian yang kedua adalah makna yang khusus. Makna yang khusus apa? Yaitu ilmu sastra atau bahasa yang paling mudah untuk diingat, al-kalamul jamilul baligul mu'assiru fin nafs.
Jangan dihafal dulu. Nanti insya Allah ini masih muqaddimah, jadi santai. Kalau belum paham, insya Allah alhamdulillah. Kenapa? Karena kalau sudah paham tidak perlu belajar. Benar nggak? Cuman karena kita belum paham, makanya kita perlu untuk belajar. Tapi agar lebih mudah ke depannya kita mempelajarinya, kita harus paham dulu 3 prinsip dasar yang tadi. Yang pertama adalah al-haddu, yaitu definisi. Apa yang disebut dengan adab? Sastra. Nah, definisinya apa? Al-kalam. Al-kalamul jamil. Jamil. Balik. Mu'athir fi nafs. Baik. Jadi kalau ditanya syarat dari satu kata itu atau satu jumlah mufidah itu disebut adalah jumlah adab atau kalimat adab. Syaratnya harus jamil. Harus jamil. Yang kedua harus balik. Harus ada ilmu balaghah di dalamnya. Yang ketiga harus mu'athir. Nah, sampai di sini kita telah tahu bahwa adab itu adalah sastra. Sastra itu adalah perkataan yang bagus yang diperindah dengan unsur-unsur balaghiyah atau unsur-unsur balaghah, unsur-unsur sastra, unsur-unsur yang di dalamnya terdapat pemilihan diksi yang tepat dan juga pas untuk siapa? Mu'athir. Jadi mu'athir itu punya bekasnya kepada siapa? Finafs. Nafs siapa? Nafs manusia. Fi nufusis sami'in. Nah, itu yang kalau di silsilah tidak dituliskan, tapi kalau di kitab yang ini Mudzakiratun Nusus Al-Adabiyah disebutkan. Jadi yang mu'athir, yang dapat memberikan bekas kepada orang yang mendengarkan apa yang kita ucapkan. Nah, contoh ketika kita mengatakan kamu ganteng, biasa nggak? Mu'athir. Baik, sekarang diganti. Setiap kali ku melihatmu bagaikan purnama yang terang di malam gulita. Lebih indah yang mana? Kamu ganteng atau yang bagaikan purnama yang gulita? Yang bagaikan purnama yang gulita. Nah, tapi lebay nggak? Lebay. Nah, itu yang disebut dengan sastra. Kalau bahasanya biasa berarti bukan sastra. Saat aku menangis, biasa nggak? Biasa. Tapi ketika saya katakan di malam hari yang sunyi tak terasa hujan menetes dari bola mataku. Hujan menetes dari bola mataku. Adakah hujan yang dari bola mata? Nggak ada. Artinya adalah menangis. Hujan adalah air mata. Dari bola mata itu seperti awan. Nah, itu yang disebut dengan sastra. Jadi ada pemilihan diksi yang tepat dan juga pas untuk siapa? Untuk orang-orang yang mendengarkan apa yang kita sampaikan. Baik, itu yang pertama tentang definisi. Al-haddu wal maudu'. Nah, maudu' itu apa yang dibahas pada ilmu sastra tersebut. Pasti kalau kita bercerita tentang sastra Arab itu tidak lari dari nahwu, sorof, balaghah, ilmu arud dan lain sebagainya. Taib, ilmu bahar. Kemudian dalam ilmu sastra, dalam ilmu adab yang kita akan pelajari di sini insya Allah di beberapa hari, minggu, bulan sampai waktu yang belum ditentukan oleh mudir. Nah, insya Allah itu kita akan membahas yang pertama tentang sejarah. Kenapa sampai disebut dengan adab? Dari mana asal muasal adab? Kemudian di dalamnya kita akan membahas juga tokoh-tokoh adab. Siapa saja mereka yang terkenal dengan bahasa sastranya yang sangat legendaris. Kemudian kita juga akan membahas tentang nusus al-adab. Jadi nas-nas atau tulisan-tulisan karya-karya sastra yang berbahasa Arab oleh ulama-ulama tempo dulu. Dan saya punya satu contoh kitab, nah itu syairnya yang disebut dengan Diwan Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi Diwan Asy-Syafi'i itu Masya Allah, di dalamnya itu syair semua. Tapi bukan cuma sembarang syair. Syairnya yang mengandung makna untuk menguatkan hati. Jadi yang memang mu'athir fi nafs. Bukan cuma dari segi duniawi, tapi juga dari segi ukhrawi atau dari segi kehidupan akhirat kita. Itu akan menguatkan iman kita insya Allah. Karena tidak lari juga dari
nas-nas syar'iyyah. Baik. Sudah berapa? Al-haddu wal mawdu'u thumma samarah. Samar. Apa itu samar? Buah. Baik. Al-haddu wal mawdu'u thumma samar. Jadi kita sudah tahu ini akarnya. Baik. Kemudian kita sudah tahu batangnya. Kita sudah tahu pohonnya. Ini pohon yang membahas tentang ilmu sastra Arab. Di dalam pohon itu ada ranting-rantingnya. Yang kita akan pelajari di ranting-ranting itu tadi apa? Syair. Kemudian nas-nas, kemudian tokoh-tokoh, kemudian sejarah. Nah, sekarang apa buahnya? Apa faedah dari mempelajari ilmu adab ini? Yang pertama, ini secara umum ya. Di semua ilmu sastra, entah itu Indonesia, Inggris ataupun bahasa Arab, setiap orang yang mempelajari ilmu sastra dia paling tidak akan menjadi kritis pada setiap materi atau nas yang dia dapatkan. Kenapa? Ada yang tahu? Itu faedah yang pertama. Kenapa? Karena kita namanya adab itu pasti ada majas. Seperti tadi, di malam yang sunyi hujan menetes dari bola mataku. Nah, ini kita tahu kalau maknanya air mata dari mana? Hah? Kita tahu maknanya air mata dari mana? Dari penyebutan kata bola mata. Tidak mungkin ada hujan dari bola mata. Berarti yang dimaksud adalah air mata. Taib. Kalau kita tidak paham sastra, bisa nggak kita untuk memahami nas tersebut, kalimat tersebut? Tidak. Nah, itu yang disebut dengan akan membuat kita menjadi kritis pada setiap nas yang ada. Kenapa? Karena kita akan terlatih untuk mencari apa makna yang tersembunyi dari kalimat yang singkat ini. Seperti perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i, idza ra'aitum, apabila kalian melihat ada orang yang berjalan di atas air, yamshi fil alal ma wa yatiru fil hawa fala taghtarru. Apa yang dimaksud dengan yamshi alal ma wa yatiru fil hawa? Imam Asy-Syafi'i ingin mengajarkan kita bahwa tidak bisa kita langsung termakan tipu daya oleh orang-orang yang keluar dari batas normalnya seorang manusia. Jadi biasa orang manusia tuh seperti ini, tapi ada manusia yang bisa ini, bisa ini, bisa itu. Nah, kata Imam Syafi'i, jangan langsung tertipu, lihat dulu. Nah, itu yang dimaksud dengan jadi bukan hanya berjalan di atas air ataupun terbang di udara, tapi ada makna sastra. Kenapa? Karena Imam Syafi'i memang terkenal dengan sastranya. Taib. Itu salah satu contoh faedah dari mempelajari ilmu adab. Kemudian yang kedua, akan memudahkan kita dalam memahami bahasa-bahasa yang tinggi. Jadi kan bahasa ada tingkatan-tingkatan. Begitu juga pada saat kita mempelajari bahasa Arab, ada tingkatan, ada tingkat bahasa hiwar, muhawarah. Jadi cuman Assalamualaikum, kaifa halukum, bi khairin walhamdulillah. Setelah itu bakal diganti lagi, kaifa tajidus sa'ah, padahal maknanya sama. Kaifa tajidus sa'ah artinya kaifa haluk. Cuman dirubah sigonya jadi lain, lebih balik. Atau mata fulan, telah meninggal fulan, diganti. Kalau dia paham sastra pasti akan lebih bagus lagi penyampaiannya. Zahaba ila rafiqil a'la, telah pergi ke rahimahullah, telah pergi menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zahaba ila rafiqil a'la. Nah, itulah pentingnya sastra. Jadi kita akan lebih kritis, kemudian kita akan lebih mudah untuk memahami karya-karya yang menggunakan bahasa-bahasa yang tinggi. Dan yang ketiga, kita akan lebih memperbanyak diksi yang ada di dalam otak kita. Apa itu diksi? Pemilihan kata yang tepat seperti sinonim, antonim, kalau di bahasa Arab muradif, diddu dan lain sebagainya. Contoh diksi yang tepat ya. Pada saat kita ingin ke bandara, kalau dalam bahasa Arab ya, dalam bahasa Indonesia mungkin nggak ada. Dalam bahasa Arab kita mau ke bandara, kita katakan
pesawatnya sudah terbang, apa yang kita pilih diksinya? Kita menggunakan zahaba, godaro, atau rogoda. Padahal semuanya pergi, artinya semuanya pergi. Tapi yang paling tepat diksinya yang mana? Yang kita pilih adalah godaro, bukan zahaba. Padahal zahaba juga pergi, godaro juga pergi. Tapi yang paling tepat adalah godaro. Nah, itulah pentingnya kita belajar ilmu sastra atau al-adab agar lebih memperbanyak diksi dan lebih memperkuat pemahaman kita tentang nas. Contoh, madhab. Ana madhab Syafi'i. Nah, sering kita dengar kan? Madhab. Madhab itu dari kata apa? Zahaba. Kenapa madhab jadi zahaba? Dari kata zahaba jadi madhab. Madhab yang dimaksud adalah aliran-aliran fikih atau pendapat-pendapat ulama fikih. Kenapa jadi seperti itu? Ada yang tahu? Nah, itulah yang disebut dengan ilmu sastra, ilmu adab. Jadi ada yang disebut dengan sosiohistori. Sosiohistori itu artinya mengambil satu kata dari histori, dari satu kejadian. Jadi madhab itu kan dulunya orang zahaba Imam Syafi'i ala kada, zahaba Imam Ahmad ala kada. Artinya Imam Ahmad, Imam Syafi'i pergi ke pendapat yang ini. Pergi itu artinya mengambil pendapat yang ini sampai akhirnya menjadi satu madhab. Madhab itu dari mazhaba ilaihi, apa yang Imam Syafi'i pergi kepadanya, atau Imam Syafi'i mengambil pendapat itu sampai akhirnya karena mazhaba ilahi terlalu repot, akhirnya disingkat jadi madhab Syafi'i. Artinya mazhaba ilaihi asy-Syafi'i, madhab Maliki, mazhaba ilaihi Maliki. Nah, kalau kita tidak paham sastra, bisa nggak kita memahami hal yang sekecil itu? Sulit. Itulah pentingnya kita belajar sastra atau ilmu tentang adab. Sudah berapa tadi? Membuat kita lebih kritis, kemudian membantu kita untuk memahami nas-nas yang menggunakan bahasa yang tinggi. Kemudian yang ketiga, memudahkan kita untuk mengumpulkan diksi-diksi baru di dalam perbendaharaan mufrodat yang ada di dalam kepala kita. Karena selama kita mempelajari bahasa apapun itu, pasti setiap hari kosakata kita bertambah. Tapi bagaimana cara kita memilih kosakata yang ini untuk posisi yang ini? Seperti zahaba godaro. Paham ya? Baik. Kemudian yang ketiga, adab itu aslinya adalah aduba atau adaba, untuk memanggil orang pada satu makanan. Contoh, saya lagi ngeliwet di sini, kemudian diundang semua penduduk sini, ayo kita liwet bareng. Nah, udah ngumpul, itu yang disebut dengan makdubah. Makanan kita ajak orang untuk makan bareng, itu yang disebut dengan makdubah. Kemudian seiring berjalan waktu, itu pun mulai disebut dengan adab atau akhlak. Kemudian seiring berjalan waktu lagi, ini terakhir ya, terakhir dari mukaddimah kita. Setelah kita tahu apa 3 prinsip dasar tadi, sekarang kita lihat kenapa sampai adab itu jadi ilmu yang tentang sastra. Adab yang pertama makanan. At-ta'am. Ad-da'wa ila ta'am. Kemudian yang kedua mulai disebut dengan al-akhlak. Kemudian di fase yang ketiga, adab ini para muallim, para guru-guru terdahulu, mereka mulai mengajarkan anak-anak dari khalifah, dan dimulai dari khalifah di Bani Umayyah. Nah, di sini mereka mulai mengajarkan anak-anaknya dan disebut dengan adab. Yang disebut dengan adab itu yaitu ilmu tsaqafah, ya. Ilmu tsaqafah, kemudian sejarah, ilmu Islam lah. Ilmu Islam. Nah, ilmu Islam ini yang disebut dengan adab di zamannya. Setelah ini disebut dengan ilmu ilmu adab, di dalamnya itu adalah tsaqafah,
kemudian Al-Quran, kemudian hadis, kemudian pokoknya semua dipelajari di sini. Disebut dengan ilmu adab. Nah, di sini istilah adab mulai dipakai di ta'lim. Mau apa? Mau belajar adab. Jadi dulu kalau dibilang mau belajar adab berarti mau belajar ilmu Islam. Kemudian mulai dispesifikkan supaya membedakan antara yang ini dan yang ini, mulai spesifik lagi yang dimaksud dengan adab, karena di sini juga di Islam juga kan kita diajarkan adab tentang akhlak. Supaya membedakan ini, semua ilmu yang berkaitan dengan kata-kata, entah itu Al-Qur'an, ya, entah itu Al-Qur'an, kemudian Al-Hadis dan perkataan-perkataan para ulama, itu yang disebut dengan adab. Jadi yang ini umum ilmu Islam, sekarang nusus, ya, nas-nas dari Al-Quran, hadis dan perkataan-perkataan ulama, itu yang disebut dengan adab. Dan sampai akhirnya karena berangkat dari sini supaya lebih spesifik lagi, ketika disebut adab langsung, oh adab yang ini yang dimaksud, disebut dengan ilmul adab. Ilmu adab ini yang akan kita pelajari saat ini, yaitu ilmu yang mempelajari tentang kata-kata yang indah, kemudian ada unsur balaghah, kemudian muasir atau membekas dan mudah dipahami oleh orang yang mendengarkan. Baik, insyaallah ini definisi dan juga maudhu atau judul dari pembahasan kita, dan juga beberapa faedah apabila kita memahami ilmu adab, apa yang akan kita dapatkan. Kemudian inilah rentetan kenapa ilmu adab disebut sebagai ilmu sastra di zaman kita sekarang. Jadi dari yang pertama dakwah ila ta'am, untuk makan bareng, yang kedua akhlak, yang ketiga ilmu Islam secara umum, yang keempat nas, Al-Quran, hadis dan perkataan para ulama, dan yang kelima yang terakhir yaitu sastra, dikhususkan untuk ilmu-ilmu yang membahas tentang kata-kata yang baik. Jadi kata-kata yang baik ini terbagi berapa tadi? Dua. Yang pertama apa? Syair. Yang kedua nasr. Syair itu semua yang ada wazan. Baik. Kalau nasr semua yang kata-katanya baik, entah itu khutbah, Al-Quran, hadis, perkataan ulama, yang penting kata-katanya bagus, runtutan kalimatnya bagus, maka itu yang disebut dengan an-nasr. Baik. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini muqaddimah kita untuk mempelajari kitab Al-Adab, dan insyaallah dengan memahami ilmu adab ini kita akan lebih mudah lagi untuk memahami kitab-kitab para ulama terdahulu, dan juga lebih mudah untuk memahami Al-Quran, Al-Hadis dan At-Turas, kitab-kitab yang terdahulu, karena kitab-kitab terdahulu itu unsur sastranya sangat luar biasa. Dan insyaallah ini yang akan menjadi wasilah kita untuk bisa memahami semua itu. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya insyaallah.